Hai guys, ini untuk 12 dan 13 Maret. Untuk energi kita akan mulai dengan ini untuk semua zodiak. Silakan dilihat dari zodiak yang ingin kalian lihat. Oke. Kita akan mulai dari Capricorn, Taurus, dan Virgo. General energi kalian adalah Capricorn, Taurus, dan Virgo 12 dan 13 Maret. General energinya di Empress. Oke. Untuk zodiak Capricorn, outcome buat Capricorn. Untuk zodiak Taurus, untuk 12 dan 13 Maret untuk Virgo. Oke. Untuk Capricorn di sini untuk general energi kalian adalah di Empress. Capricorn, Taurus, dan Virgo bisa berhubungan dengan zodiak Taurus. Tapi Capricorn di sini dilihat bisa berhubungan dengan Virgo atau Taurus. Sebenarnya di sini kalau dilihat dari potensial dari Capricorn sendiri adalah seseorang ibaratnya melihat kamu untuk potensial menuju sesuatu hal yang komit atau relationship. Mungkin potensial untuk menuju sesuatu hal yang long term commitment. Karena di sini dengan siapapun kalian berhadapan, atau mungkin dengan Virgo atau Taurus, ada potensial menuju sesuatu hubungan yang solid atau Four of Wands, atau ada kemungkinan potensial menuju sesuatu hal yang long term commitment. Oke. Tapi ini bisa juga orang menyadari atau mencari tahu terkait dengan sesuatu hal atau terkait dengan seseorang yang mungkin dia melihat potensial terhadap seseorang yang menuju sesuatu hal yang long term atau menuju sesuatu hal yang officially berkomitmen. Oke. Untuk zodiak Taurus di sini ibaratnya ada rasa takut untuk ada rasa rasa keraguan di dalam diri kamu terkait dengan untuk mencoba sesuatu hal yang baru, mempertimbangkan segala sesuatu resiko yang akan terjadi ke depannya. Jadi sebenarnya ada potensial untuk menjadi seseorang yang melakukan sesuatu hal yang baru atau memulai sesuatu hal, perjalanan yang baru gitu ya. Karena di sini ada Fool bisa berhubungan dengan Aries atau Taurus. Sebenarnya ada potensial apapun perjalanan atau journey yang dilakukan untuk sesuatu hal yang baru bisa potensial menjadi suatu perkembangan yang lebih baik. Tetapi di sini ada self doubt, ibaratnya keraguan di dalam diri sendiri untuk melakukan hal tersebut. Jadi ibaratnya ada rasa takut yang kamu rasakan kah atau terkait dengan seseorang. Jadi kamu ada rasa gue bisa nggak ya, gue mampu nggak ya, jadi seperti itu yang aku lihat di 12 dan 13 Maret. Untuk Virgo sendiri di sini King of Cups, Nine of Swords. Terkait dengan siapapun kamu berhadapan, mungkin bisa berhadapan dengan zodiak Taurus atau Scorpio, seseorang yang mungkin kamu, kalau misalnya kamu berekspektasi atau mempunyai perasaan yang sangat besar terhadap seseorang, karena King of Cups orang yang care, orang yang dia sukai, orang yang dia sayangin. Ada sesuatu kekhawatiran apakah hubungan ini bisa menjadi sesuatu hal yang kamu inginkan, bisa nggak sih outputnya sesuai dengan apa yang kamu harapkan, karena ibaratnya sudah ada emosional yang tertanam dalam suatu hal. Ini juga terkait dengan apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan, kira-kira bisa nggak menjadi sesuatu hal yang blossom gitulah. Oke. Kita akan ke zodiak Aries, Leo dengan Sagittarius di 12 dan 13 Maret. Untuk Aries, Leo dengan Sagittarius. Aries, Leo dengan Sagittarius di 12 dan 13 Maret. Untuk situasi kalian, Aries, Leo dengan Sagittarius. Oke. Untuk zodiak Aries, outcome 12 dan 13 untuk Aries. Untuk zodiak Leo, untuk zodiak
Untuk zodiak Sagittarius, oke. Three of Wands, general energi untuk Aries, Leo dengan Sagittarius. Di sini ada Three of Wands, bisa berhubungan dengan long distance relationship atau ada physical distance atau emotional distance yang terjadi antara kamu dengan seseorang. Bisa berhubungan dengan keluarga atau seseorang yang berada dalam situasi kalian. Tapi untuk zodiak Aries di sini ibaratnya kamu bisa berekspektasi sesuatu hal. Ibaratnya kalau misalnya ada suatu tanggung jawab atau responsibility yang ibaratnya kewalahan dalam suatu tanggung jawab, kewalahan dalam sesuatu melakukan daily routines, pekerjaan. Ibaratnya kamu mengharapkan sesuatu hal, apa yang kamu inginkan itu tuh tercapai. Tapi kamu harus tetap punya keyakinan terkait dengan apapun yang kamu merasa kamu punya harapan, ekspektasi segala sesuatu hal ada yang kamu inginkan. Ya mungkin berkaitan dengan sesuatu hal yang udah kamu rencanakan untuk kedepannya, tapi kamu menunggu waktunya itu kapan datang. Jadi kalau misalnya kamu menunggu sesuatu hal, mungkin kabar dari kejauhan, mungkin sesuatu hal yang kamu ekspektasi, apa yang kamu inginkan bisa tercapai, ibaratnya terus lakuin. Ibaratnya Ten of Wands, segala sesuatu responsibility atau tanggung jawab yang kamu merasa beban-beban yang terlalu besar, terlalu banyak, itu akan segera berakhir. Dan ibaratnya harus tetap punya keyakinan dalam melakukan apapun. Ibaratnya masih harus tetap punya faith atau kepercayaan diri lah, ibaratnya gitu. Apapun yang kamu lakuin mungkin pada saatnya agak susah, agak kewalahan, tapi apapun yang kamu lakuin bisa tercapai ke depannya itu, dan kamu menunggu kapan waktunya itu terjadi. Ibaratnya harus tetap punya keyakinan. Untuk zodiak Leo, Three of Wands dengan Ace of Cups dengan Nine of Cups, dengan siapapun orang, jadi ibaratnya di sini untuk zodiak Leo, kamu akan ada suatu new beginning. Ace of Cups bisa berhubungan dengan Cancer, Scorpio atau Pisces. Tapi di sini ada suatu new beginning, sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang mungkin kamu suka. Mungkin seseorang mau membuat suatu movement dalam sesuatu hal, menawarkan peluang sesuatu hal. Kalau misalnya terkait dengan percintaan nih, seseorang ingin ada suatu forward movement dalam suatu percintaan. Seseorang mungkin bisa ngajak kamu jalan atau tiba-tiba menghubungi kamu dan mengekspresikan perasaannya. Jadi gitu ya. Three of Wands juga bisa berhubungan dengan seseorang yang berada di jauh di sana. Bisa juga di sini ibaratnya seseorang ada seseorang yang menginginkan seseorang tersebut melakukan inisiatif untuk menghubungi seseorang, menghubungi kamu atau kamu menghubungi seseorang. Three of Wands, oke? Seseorang menunggu seseorang untuk memulai sesuatu hal, untuk memulai sesuatu awal yang baru, oke? Untuk Sagittarius di sini King of Swords dengan Three of Swords. Jadi kalau kamu kalau Sagittarius mengalami suatu kekecewaan, ngerasa pengen menyerah terkait dengan sesuatu hal, terkait dengan mungkin seseorang atau sesuatu ekspektasi yang kamu tidak mengharapkan, yang kamu nggak kira-kira gitu lah. Three of Swords tuh bisa berkaitan dengan kekecewaan, rasa sakit hati terhadap seseorang. Three mungkin terkait dengan third party. Ibaratnya kalau misalnya kamu mengkat seseorang yang membuat kamu kecewa, ibarat kamu udah moving forward dan nunggu kesempatan sesuatu hal yang lebih baru gitu, berekspektasi sesuatu hal bisa moving forward gitulah. Tapi ibaratnya di sini seseorang, ibaratnya kalau misalnya seseorang menyakiti hati kamu, ibaratnya kamu menginginkan itu berakhir. Oke. Kita akan ke Cancer, Scorpio dengan Pisces di 12 dan 13 Maret. Untuk Maret, Cancer, Scorpio dengan Pisces. Cancer, Scorpio dengan Pisces. Untuk Cancer, untuk Scorpio, untuk Pisces,
Oke, general energi kalian untuk Cancer, Scorpio, Pisces. Di sini ada Ace of Swords, bisa berhubungan dengan Aquarius, Libra atau Gemini, tapi di sini bisa dikaitkan ada suatu informasi, victory, clarity dalam suatu hal. Untuk Cancer bisa berhubungan dengan ada suatu perbedaan umur antara kamu dengan seseorang, bisa terkait dengan pekerjaan. Ini adalah bos, mungkin ayah kamu, ibu kamu, seseorang yang lebih tua. Tapi bisa juga dikaitkan dengan apabila ada perbedaan umur antara kamu dengan seseorang, ada suatu komunikasi, clarity terkait dengan suatu peluang yang sedang mungkin ditawarkan sama kamu. Oke. Page of Pentacle juga bisa dikaitkan financial support, peluang sesuatu hal yang baru, ibaratnya juga ada clarity terkait dengan suatu peluang yang akan ditawarkan sama kamu dari seseorang yang lebih tua atau vice versa. Kalau kamu orang yang lebih tua, mungkin ada kemungkinan kamu menawarkan sesuatu bantuan terhadap seseorang, vice versa. Oke. Untuk Scorpio di sini ada Four of Swords dan Ten of Pentacles. Mungkin kalau misalnya ini buat single atau buat yang sudah berkeluarga atau sudah mempunyai pasangan, bisa dikaitkan ini ada sesuatu hal yang kamu pikirin atau mendapatkan clarity terhadap situasi, mungkin keluarga involved, mungkin terkait dengan suatu finansial yang berada dalam situasi kalian. Ten of Pentacles ibaratnya ada mungkin orang tua involved, keuangan involved, ada sesuatu hal yang kamu pikirin, tapi mungkin pada saat ini kamu lagi recovery kah, atau memikirkan sesuatu hal yang dalam-dalam terkait dengan finansial, mungkin terkait dengan situasi keluarga. Tapi ada saatnya pada akhirnya kamu berbuat sesuatu hal. Ketika kamu memikirkan sesuatu, kamu mendapatkan clarity terkait dengan apa yang harus dilakukan dengan situasi yang sedang berhadapan dengan kamu. Untuk Scorpio, oke. Untuk Pisces di sini Chariot dan The World card bisa berkaitan dengan seseorang yang long distance relationship atau bisa berhubungan dengan Cancer. The Chariot, The World card dengan Ace of Swords bisa juga mengajukan visa, mungkin mengajukan visa, mungkin melakukan suatu perjalanan ke luar negeri, mengajukan visa ke luar negeri. Di sini juga dikaitkan berhubungan dengan long distance relationship, mungkin kamu melakukan suatu perjalanan ke luar negeri gitu ya, atau ada suatu komunikasi terkait dengan seseorang yang mungkin long distance relationship yang mempunyai jarak antara kalian, atau kalian melakukan suatu perjalanan ke luar negeri. Itu yang aku lihat. Tapi di sini berarti di sini ada suatu pelajaran yang bisa kamu ambil terkait dengan sesuatu hal yang mungkin tadinya nggak moving forward, pada akhirnya kamu akan melakukan suatu movement dalam suatu keadaan. Oke. Kita akan mulai untuk Aquarius, Libra, dan Gemini di 12 dan 13 Maret. Aquarius, Libra, dan Gemini untuk 12 dan 13 Maret. Aquarius, Libra, dan Gemini, general energi kalian adalah Six of Wands. Bisa terkait dengan travel, bisa terkait dengan mendapatkan suatu victory dalam suatu hal, recognition, mau mendapatkan attention dari beberapa orang atau telah mendapatkan attention dari beberapa orang. Oke. Six of Wands ibaratnya kita akan lihat untuk Aquarius di 12 dan 13 Maret. Aquarius, Six of Wands, Aquarius for Aquarius di 12 dan 13 Maret. Aquarius. Untuk Libra 12 dan 13, 12 dan 13. Untuk Gemini. Oke. Untuk Aquarius di sini Six of Wands dengan Ace of Pentacles dengan Eight of Wands bisa berkaitan dengan suatu peluang yang sedang ditawarkan sama kamu, dan ibaratnya apapun peluang yang sedang ditawarkan sama kamu ada sesuatu a new beginning yang ibaratnya solid gitulah. Ace of Wands bisa berkait dengan uang atau suatu peluang yang mungkin bisa menghasilkan sesuatu hal yang lebih baik. Oke. Di sini juga ada misalnya peluang, tawaran,
Area of Wands mungkin komunikasi yang terjalin antara internet connection kah, dari seseorang yang jauh kah. Tapi apapun komunikasi yang terjalin antara kamu dengan seseorang itu bisa menghasilkan sesuatu hal yang stabil, dan mungkin seseorang di sini mau mendapatkan victory. Oke, bisa juga dikaitkan dengan apapun peluang yang sedang ditawarkan sama kamu, ibaratnya kamu akan mendapatkan sesuatu victory dalam sesuatu hal. Oke, kalau terkait dengan seseorang juga mungkin ada suatu tawaran yang baik yang ibaratnya dia mau mendapatkan attention kamu. Dan banyak banget komunikasi yang terjadi antara si Aquarius ini dengan seseorang tersebut. Oke, untuk Libra, ibaratnya kalau misalnya ada sesuatu konflik yang belum terselesaikan, mungkin konflik kecil kah, argumen kecil yang belum terselesaikan terhadap sesuatu hal, mungkin seseorang di sini menunggu seseorang untuk menyelesaikan konflik tersebut. Tapi karena semakin lama, jadi ada satu orang masih ada egonya, masih ada gengsinya, masih nggak mau menyelesaikan konflik tersebut. Dia menunggu seseorang untuk berinisiatif untuk menyelesaikan konflik tersebut. Tapi karena sudah terlalu lama, akhirnya mungkin ada seseorang di sini yang kulihat berusaha untuk moving forward, untuk meninggalkan konflik itu gitu loh. Ibaratnya belum ada closure, tapi akhirnya ibaratnya moving forward. Tapi bisa juga dikaitkan dengan seseorang yang mungkin tadinya dia menunggu, ibaratnya kayaknya gue udah buang-buang waktu menunggu sesuatu hal untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut. Pada akhirnya dia mencoba untuk mendapatkan victory ke tempat yang lebih baik, ibaratnya dia moving forward, intinya kayak gitu. Oke. Untuk siapa ini? Gemini, ibaratnya Gemini di sini Wheel of Fortune dan King of Pentacles dan Six of Wands. Jadi kalau misalnya terkait dengan zodiak Gemini, ini bisa dikaitkan kalau misalnya pekerjaan kamu mendapatkan recognition atau mendapatkan victory, mendapatkan ibaratnya orang-orang tuh senang dengan kinerja kamu di dalam suatu ruang pekerjaan. Apapun yang kamu lakukan pada saat ini di dalam pekerjaan ibaratnya akan sukses. Jadi terusin apa yang menurut kamu baik, ibaratnya kamu akan mendapat kesuksesan. King of Pentacles tuh bisa dikaitkan dengan pekerjaan. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan seseorang, laki-laki atau perempuan, di sini ada seseorang yang ibaratnya mau long term commitment orang, atau potensial seseorang yang bisa melihat bisa berhubungan dengan seseorang yang ibaratnya businessman, orang yang ekonominya stabil, orang yang mungkin posisinya baik dalam suatu pekerjaan. Ibaratnya seseorang di sini mungkin siapapun itu, mungkin kalau bisa berhubungan dengan orang seperti tersebut, ibaratnya dia pengen melihat sesuatu yang long term commitment dan dia pengen mendapatkan attention kamu, kurang lebih seperti itu. Dan apapun Wheel of Fortune dengan King of Pentacles, Six of Wands, sebenarnya sih kalau aku lihat lebih di ruang pekerjaan. Jadi apapun yang kamu kerjakan pada saat ini ibaratnya akan memperoleh kebaikan, kesuksesan, victory dalam sesuatu hal. Oke, semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys, peace.